Halo, materi selanjutnya adalah memahami pembagian bentuk aljabar. Kita lihat permasalahan berikut ini. Pak Thohir memiliki tanah dengan luas X kuadrat plus 5X min 300 dengan satuan luas dan panjangnya X plus 20 dengan satuan panjang. Berapakah lebar dari tanah Pak Thohir dan tentukan langkah penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, perhatikan langkah penyelesaian berikut. Seperti yang kita ketahui, luas sama dengan panjang dikali lebar. Dapat kita tulis, lebar sama dengan luas dibagi panjang. Lebar tanah Pak Thohir dapat ditentukan dengan membagi bentuk aljabar dari luas tanah dengan bentuk aljabar dari panjang tanah. Lebar sama dengan X kuadrat plus 5X min 300 dibagi X plus 20 sama dengan X min 15 dengan X plus 20 tidak sama dengan 0. Pada kegiatan tersebut, kita telah menentukan hasil bagi X kuadrat ditambah 5X plus 300 oleh X plus 20 adalah X min 15. Berikut proses pembagian X kuadrat plus 5X plus 300 oleh X plus 20. Perlu kita ketahui, pada pembagian aljabar terkadang kita dapat menemukan bentuk aljabar suku kedua lainnya, dan ada juga pembagian yang tidak habis dibagi atau dalam artian memiliki sisa yang bukan nol. Untuk itu, perhatikan contoh soal berikut. Contoh 1. Tentukan hasil bagi dari 4X kuadrat plus 6X oleh 2X. Penyelesaian dengan cara membagi bentuk 4X kuadrat plus 6X dengan 2X, kalian bisa menemukan bentuk aljabar suku dua lainnya. Perhatikan pembagian berikut. 4X kuadrat plus 6X dibagi 2X. 4X kuadrat dibagi 2X sama dengan 2X. 2X dikali 2X sama dengan 4X kuadrat. Kurangkan 4X kuadrat plus 6X dengan 4X kuadrat sama dengan 6X. 6X dibagi 2X sama dengan 3. 3 dikali 2X sama dengan 6X. 6X dikurang 6X sama dengan 0. Jadi, hasil bagi 4X kuadrat plus 6X oleh 2X adalah 2X plus 3. Contoh 2. Tentukan hasil bagi dari X kuadrat plus 7X plus 10 oleh X plus 2. Penyelesaiannya, dengan cara membagi bentuk X kuadrat plus 7X plus 10 dengan X plus 2, kalian bisa menemukan bentuk aljabar suku dua lainnya. Berikut cara pembagiannya. X kuadrat plus 7X plus 10 dibagi X plus 2. X kuadrat dibagi X sama dengan X. X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali 2 sama dengan 2X. Kurangkan X kuadrat plus 7X plus 10 dengan X kuadrat plus 2X. Sama dengan 5X plus 10. 5X dibagi
X sama dengan 5. 5 dikali X sama dengan 5X, 5 dikali 2 sama dengan 10. 5X plus 10 dikurang 5X plus 10 sama dengan 0. Jadi hasil bagi X kuadrat plus 7X plus 10 oleh X plus 2 adalah X plus 5. Nah, itu tadi contoh pembagian aljabar yang menghasilkan suku kedua lainnya. Kita lanjut ke contoh 3 yuk. Contoh 3, tentukan hasil bagi 2x kuadrat plus 3x min 4 oleh x plus 3. Penyelesaiannya, 2x kuadrat plus 3x min 4 dibagi x plus 3. 2x kuadrat dibagi x sama dengan 2x. 2x dikali x sama dengan 2x kuadrat. 2x dikali 3 sama dengan 6x. Kurangkan 2x kuadrat plus 3x min 4 dengan 2x kuadrat plus 6x. Hasilnya adalah min 3x min 4. Min 3x dibagi 3 sama dengan min 3. Min 3 dikali x sama dengan min 3x. Min 3 dikali 3 sama dengan min 9. Kurangkan 3x min 4 dengan min 3x min 9. Hasilnya adalah 5. Jadi hasil bagi 2x kuadrat plus 3x min 4 oleh x plus 3 adalah 2x min 3 dengan sisa 5. Nah, ini dia contoh soal pembagian aljabar yang menghasilkan sisa bukan 0. Selanjutnya adalah memahami cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Dalam bentuk aljabar juga ada bentuk aljabar pecahan. Ketika kalian membagi 4x plus 6 dengan 2x plus 8, kalian mendapatkan hasil 4x plus 6 per 2x plus 8. Bentuk pecahan 4x plus 6 per 2x plus 8 dapat diubah ke dalam bentuk sederhana dengan cara membagi dua pembilang dan penyebutnya menjadi 2x plus 3 per x plus 4. Bentuk 2x plus 3 per x plus 4 dikatakan lebih sederhana karena mengandung bilangan-bilangan yang lebih sederhana, yaitu dekat dengan 0 dari bentuk sebelumnya. Namun memiliki nilai yang sama dengan bentuk 4x plus 6 per 2x plus 8. Perhatikan contoh penyederhanaan pecahan berikut. Nah, perhatikan contoh 4. Sederhanakan pembagian bentuk aljabar dari 18a kuadrat dibagi 6a. Penyelesaiannya, cara untuk membagi bentuk aljabar dari 18a kuadrat dibagi 6a adalah sebagai berikut. 18a kuadrat dibagi 6a sama dengan 18a kuadrat per 6a sama dengan 18 per 6 dikali a kuadrat per a. 18 dibagi 6 sama dengan 3. A kuadrat dibagi a sama dengan a. Jadi, bentuk sederhana dari 18a kuadrat dibagi 6a adalah 3a. Perhatikan contoh 5. Sederhanakan pembagian bentuk aljabar dari 4x kuadrat plus 6x dibagi 2x. Penyelesaiannya, untuk contoh soal ini sama dengan contoh soal 1.
Untuk soal model seperti ini masih ada alternatif lain cara menentukan bentuk sederhananya. Cara untuk membagi bentuk aljabar dari 4x kuadrat plus 6x dibagi 2x adalah sebagai berikut. 4x kuadrat plus 6x dibagi 2x sama dengan 4x kuadrat plus 6x per 2x sama dengan 4x kuadrat per 2x ditambah 6x per 2x sama dengan 4 per 2 dikali x kuadrat per x ditambah 6 per 2 dikali x per x sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2, x kuadrat dibagi x sama dengan x, 6 dibagi 2 sama dengan 3, x dibagi x sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 2x plus 3. Jadi bentuk aljabar sederhana dari 4x kuadrat plus 6x dibagi 2x adalah 2x plus 3. Nah, perhatikan sifat-sifat operasi pecahan bentuk aljabar berikut. Penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Yang pertama, A per B ditambah C per D sama dengan AD plus BC per BD. Untuk persamaan pertama, contoh soalnya adalah 1 per 2x plus 3 per 2x. Penyelesaiannya, karena penyebutnya sama yaitu 2x, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya 1 ditambah 3 per 2x sama dengan 4 per 2x sama dengan 2 per x. 4 per 2x kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2 sehingga ditemukan 2 per x. 2 per x adalah bentuk lebih sederhana dari 4 per 2x. Untuk sifat operasi kedua yaitu A per B dikurang C per D sama dengan AD dikurang BC per BD. Dengan B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0. Contohnya 5 per 3x dikurang 2 per 4x sama dengan 5 dikali 4 per 3x dikali 4 dikurang 2 dikali 3 per 4x dikali 3 sama dengan 20 per 12x dikurang 6 per 12x sama dengan 20 dikurang 6 per 12x sama dengan 14 per 12x. Kita bagi pembilang dan penyebut dengan 2, maka kita dapatkan bentuk sederhana 7 per 6x. Selanjutnya adalah sifat operasi perkalian dan pembagian. Sifat pertama, sifat perkalian. A per B dikali C per D sama dengan AX. Selanjutnya, yaitu sifat operasi pada perkalian dan pembagian. Yang pertama, sifat pada perkalian. A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Contohnya adalah 24M per 7 dikali 14 per 6M. 24M kita bagi dengan 6 yaitu 4 dan 6M dibagi dengan 6 yaitu 1. 14 kita bagi dengan 7 yaitu 2, 7 dibagi dengan 7 yaitu 1. Jadi hasilnya 4 dikali 2 per 1 dikali 1 sama dengan 8 per 1 sama dengan 8. Jadi hasil dari 24M per 7 dikali 14 per 6M sama dengan 8. Sifat yang kedua yaitu sifat pembagian. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C dengan B, D dan C tidak sama dengan 0. Contohnya 4A pangkat 3 per B dibagi A per B pangkat 3. Penyelesaiannya 4A pangkat 3 per B dikali B pangkat 3 per A sama dengan 4A
kuadrat dikali B kuadrat per 1 dikali 1 sama dengan 4A kuadrat per B kuadrat. Jadi, hasil pembagian dari 4A pangkat 3 per B dengan A per B pangkat 3 adalah 4A kuadrat B kuadrat. Selanjutnya, miskonsepsi yang dilakukan oleh siswa. Yang pertama, menganggap konstanta sebagai variabel, kurang memahami konsep variabel sebagai sesuatu yang belum diketahui nilainya. Yang kedua, menganggap variabel hanya mempresentasikan nilai atau bilangan tertentu saja, bukan sebagai generalisasi anggota suatu himpunan bilangan. 3. Mengganti variabel dengan nilai tertentu. 4. Menganggap variabel sebagai label. 5. Conjoining operasi penjumlahan dan perkalian. 6. Mengubah bentuk aljabar menjadi persamaan tidak memahami proses pemfaktoran. 7. Tidak bisa melakukan representasi, yaitu menyusun bentuk aljabar dan persamaan dari masalah yang diberikan.